Baik, pertama-tama kami akan mengenalkan diri. Saya Louis Dewi dengan NIM 12011132227 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Igdi Indra Pratama dengan NIM 120113 Kami dari Manajemen Pemasaran akan menjelaskan tentang materi keputusan pembelian. Perkenalkan, kami dari Manajemen Pemasaran kelas E akan menjelaskan tentang bagian elektronik, e-commerce, customer, behavior menurut Turban pada tahun 2000 dan kami akan membahas produk yang berkaitan dengan bagian tersebut. Untuk lebih jelas, silakan simak video kami. Check it out! Yang pertama saya akan membahas tentang karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam karakteristik lingkungan meliputi sosial, keluarga, komunitas, ekonomi, serta gaya hidup. Contohnya dapat kita lihat dari pekerjaan. Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang, penghasilan yang dapat dibelanjakan, tabungan, utang, kemampuan untuk meminjam, dan sikap terhadap kegiatan berbelanja atau menabung. Para pemasar barang yang peka terhadap harga terus-menerus memperhatikan kecenderungan penghasilan pribadi, tabungan, tingkat suku bunga, pelanggaran sasaran. Yang kedua ada karakteristik individu. Karakteristik tersebut meliputi usia, tahap dalam siklus hidup, gender, pengalaman, kepribadian, dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup pembeli. Orang membeli barang atau jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Konsumsi itu juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga dari jumlah, usia, dan gender dalam rumah tangga pada saat itu. Menurut AMIPSI, baru-baru ini studi menggambarkan pembelanjaan online sebagai 67% pria, 33% perempuan, 70% 25 tahun atau lebih, 70% berpendidikan tinggi setidaknya dengan beberapa studi berperguruan tinggi. Untuk nilai dan gaya hidup, pola hidup seseorang di dunia yang terikat pada aktivitas, minat, dan opininya. Perusahaan bertujuan untuk melayani konsumen yang dibatasi uang akan menciptakan produk dan jasa berbiaya rendah. Keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh nilai inti, yaitu sistem kepercayaan yang melandasi sikap dan perilaku konsumen. Di sini menjelaskan tentang vendor control system atau bisa disebut dalam bahasa Indonesia yaitu sistem yang dikendalikan oleh vendor. Secara umum, vendor diartikan sebagai suatu pihak baik lembaga atau perorangan yang mana bertugas untuk menyediakan atau menjual bahan atau produk. Ada 3, yaitu logistik. Logistik dalam secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan atau ilmu seni dalam melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran, serta penghapusan beberapa barang atau alat tertentu. Dan beberapa ahli juga mengatakan demikian. Dan kalau di bagan juga dicontohkan kalau ada support payments dan delivery. Yang kedua ada technical atau teknis. Teknis di sini disebutkan bahwa dalam bagan terdapat support design dan intelligent agents. Yang ketiga ada customer service, yaitu layanan pelanggan. Customer service adalah sebuah layanan yang dihadirkan oleh perusahaan yang memiliki tugas sebagai sarana konsultasi, pemecahan masalah, serta pusat informasi bagi setiap klien atau pelanggan yang dimiliki. Di bagian tersebut juga menjelaskan contoh customer service, yaitu FAQ, email, call center 101. Selanjutnya, bagian poin keempat dan poin kelima akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada marketing. Marketing di sini meliputi keputusan pelanggan atau customer dalam mengambil keputusan seperti price atau harga, promotion atau promosi, produk atau produk, quality atau kualitas. Nah, di sini stimuli yang lainnya atau rangsangan lainnya terdiri dari kekuatan-kekuatan dan kejadian-kejadian penting dalam lingkungan pembeli, lingkungan ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Semua rangsangan ini akan meliputi kontak hitam, pembeli, dan penghasil serangkaian tanggapan dari para pembeli bisa diteliti sehingga pemasar
perlu memahami apa yang terjadi dengan kotak hitam antara rangsangan dan tanggapan. Berikut ada poin terakhir atau poin kelima, yaitu ada keputusan pembeli. Keputusan pembeli merupakan pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan pada suatu produk dari sekian banyak pilihan dalam keputusan pembelian terhadap 5 tahap, yaitu yang pertama, pengenalan masalah atau kebutuhan. Proses pembelian dimulai dari sebuah pengenalan kebutuhan atau need recognition, yaitu pembeli mengenai kebutuhan atau permasalahan. Mula-mula pembeli merasakan adanya perbedaan antara kedua aktual dan sejumlah keadaan yang ia inginkan. Dan yang kedua, mencari informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan dorongan untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatan atau pencarian internal dan mencari informasi dari luar atau pencarian eksternal. Dan yang ketiga, evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Setelah menentukan alternatif yang akan dipilih, selanjutnya konsumen akan menentukan produk atau merek yang akan dipilihnya. Dan yang keempat, keputusan membeli. Pada tahap keputusan membeli, konsumen akan melakukan evaluasi, membentuk referensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk yang merek yang paling disukai. Faktor utama adalah sikap orang. Sejauh mana sikap orang akan mengurangi alternatif pilihan konsumen tergantung pada intensitas pilihan konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain tersebut. Dan yang kelima, perilaku setelah pembelian. Karena sesudah konsumen membeli produk, konsumen akan merasakan puas atau bisa jadi tidak puas dan akan masuk ke dalam perilaku setelah pembelian yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemasar. Apabila produk di bawah harapan konsumen, maka konsumen akan merasa kecewa. Dan apabila produk memenuhi harapan, maka konsumen akan terpuaskan. Apabila melebihi harapan, konsumen akan merasa senang. Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu tentang produk atau jasa yang kamu pilih sebagai materi sini, yaitu Indomie. Nah, kan di sini banyak yang bertanya, kenapa sih kita milih Indomie gitu? Apa sih kehebatannya Indomie, kelebihannya Indomie gitu? Atau kekurangannya Indomie, apa yang Indomie berikan kepada kamu? Terus di sini akan dijelaskan alasannya oleh teman saya. Oke, di sini mengapa kita berdua milih Indomie? Karena kita berdua di sini termasuk konsumen dari Indomie yang setiap hari mengonsumsi produk dari Indomie, yang merasakan apa kelebihan dan kekurangan dari Indomie. Maka dari itu kita di sini memutuskan untuk memilih produk Indomie yang kita angkat dalam permasalahan ini. Untuk video lebih jelasnya, kalian bisa mengikuti dengan video berikutnya. Dalam pemilihan produk Indomie tersebut, yang pertama ada karakteristik lingkungan. Yang pertama ada penghasilan. Mengkonsumsi produk mie instan merek Indomie karena menyesuaikan dengan penghasilan pribadi sosial, yaitu misalnya bekerja sebagai pegawai kantor atau mahasiswa. Yang kedua ada situasi ekonomi. Mengkonsumsi produk mie instan dikarenakan menyesuaikan dengan situasi ekonomi yang dimiliki oleh customer. Yang ketiga ada gaya hidup. Mie instan merek Indomie karena dapat mencerminkan gaya hidup yang hemat dan realistis. Yang keempat ada dalam aspek sosial, yaitu merupakan tingkat status sosial masyarakat atau keadaan ekonomi seorang yang terdiri dari pendapatan yang dibelanjakan, tabungan yang dimiliki oleh pekerjaan variabel, dan untuk membeli produk mie instan atau merek Indomie. Yang kedua ada karakteristik individu. Umur mie instan dapat dikonsumsi usia menginjak 2 tahun. Gender. Untuk mengonsumsi mie instan merek Indomie ini dapat dikonsumsi oleh pria atau wanita. Data menyatakan bahwa dalam penyebaran kuesioner peminat Indomie, besar responden yang menjawab responden tersebut yaitu berjenis kelamin laki-laki sebanyak 75 orang atau 75%, serta yang perempuan sebanyak 25 orang atau 20%. Untuk gaya hidup, umumnya orang-orang yang mengonsumsi mie instan adalah golongan menengah ke bawah seperti pegawai, wira swasta, pedagang, ibu rumah tangga, serta anak kos. Dalam bidang psikologi dapat dikatakan bahwa jika seseorang mengonsumsi mie instan secara terus-menerus dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuhnya. Psikologi adalah merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai keinginan-keinginan yang berasal dari diri pribadi untuk menentukan kepuasan sesuai dengan keinginan untuk membeli sebuah produk, yaitu produk Indomie.
Mie instan bisa saja menyebabkan kanker dikarenakan makanan ini butuh proses untuk mencerna yang cukup lama. Mie instan juga terdapat bahan kimia seperti TBH dan BHA yang menyebabkan karsinogenik atau dapat menyebabkan asma hingga diare. Untuk kepribadian, mengkonsumsi produk mie instan merek Indomie karena menyesuaikan dengan selera sendiri. Dan selanjutnya kalian menjelaskan tentang motivasi, yaitu mengkonsumsi produk mie instan merek Indomie karena termotivasi dengan pemasakan yang praktis dan siap saji serta iklan yang sangat menggoda. Terakhir ada pengetahuan, yaitu mengkonsumsi produk mie instan merek Indomie dapat pemahaman atas kandungan gizi produk. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang sistem vendor. Sistem vendor di mana yang pertama ada logistik. Logistik didefinisikan sebagai proses pengelolaan strategi terhadap penyimpanan dan pemindahan barang, buku cadang dan barang jadi dari supplier. Menurut definisinya, logistik atau kita bisa disebut dengan alur supplier ke distributor, distributor ke retailer atau warung kecil, agar bisa cepat sampai ke tangan konsumer. Karena produk mie instan, contohnya Indomie ini, itu juga tidak mudah rusak atau basi, maka mempermudah untuk proses pengiriman logistiknya. Yang kedua, ada teknis. Untuk teknis sendiri, khususnya produk Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu sangat kompleks sekali. Contohnya di teknis pemasaran, yang Indomie memiliki tagline-nya sendiri yang melekat di benak customer, yaitu Indomie seleraku, karena yang membuat para customer terhipnotis bahwa apapun varian produk Indomie yang dinikmati oleh pelanggan yang mengkonsumsi Indomie, karena Indomie adalah seleraku atau selera kita semua. Dan yang ketiga, pelayanan pelanggan atau customer service. Khususnya untuk pelayanan pelanggan atau customer service ini sangat menjaga sekali karena Indomie sangat menerima masukan, saran, kritik dari customer untuk tetap menjaga konsistenan pelanggan dalam membeli produk Indomie mie instan, khususnya Indomie. Indomie pun selalu memastikan produk mereka selalu diterima oleh lidah pelanggan. Maka dari itu mereka dan tim yang khusus untuk menganalisis apa kebiasaan dan kesukaan pelanggannya di suatu wilayah tertentu seperti di Indonesia dan di Arab Saudi, seperti perbedaan dari bumbu makanan itu sendiri, karena mereka tahu betul apa yang disukai oleh pelanggannya. Di sini yang kelima, saya akan menjelaskan tentang stimuli. Stimuli ada yang pertama, yaitu di bagian marketing. Produk mie instan sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti bahwa Indonesia merupakan konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Bahkan beragam jenis brand mie instan mudah kita temuin di Indonesia. Salah satunya yaitu Indomie yang merupakan mie instan favorit semua kalangan umur. Contoh mie instan menjelang puasa, Indomie melakukan inovasi marketing yang berbeda dari kompetitor. Seperti yang kita ketahui pada kemasan Indomie, semua yang varian edisi Ramadan tahun ini cukup unik dan menyita perhatian khususnya pencinta Indomie mie instan di Indonesia. Lantas, apa yang membuat kemasan Indomie itu cukup unik? Di sini, jika pemesan biasanya kemasan Indomie terlihat gambar olahan mie instan di piring, namun kali ini berbeda dengan tahun ini. Indomie menghilangkan tampilan olahan mie di atas piring menjadi tulisan "Selamat menunaikan ibadah puasa". Namun pada tampilan yang lain tidak berubah, tetap menjelaskan secara lengkap isi produk. Di situ proses stimuli marketing yang dilakukan oleh produk dari brand mie instan seperti Indomie untuk memikat pelanggan dan keunikan kemasan pada saat Ramadan ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk dari Indomie. Produk yang diproduksi oleh Indomie adalah mie instan yang memiliki kualitas tinggi dengan macam varian, yaitu Indomie goreng dengan rasa yang berbagai macam seperti Indomie goreng spesial, Indomie goreng rendang, dan lain-lain. Pada Indomie kuah juga memiliki beberapa varian rasa, yaitu Indomie soto spesial, Indomie kari ayam, Indomie rasa ayam bawang, dan bahkan Indomie seperti citra rasa tradisional seperti goreng cakalang, Indomie rasa soto Betawi, dan contohnya soto Banjar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indomie ingin terus memberikan mie yang berkualitas kepada konsumen
dengan terus melakukan inovasi untuk menghasilkan cita rasa mie yang sesuai dengan selera konsumen. Dan yang kedua, harga. Indomie selain dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket 5 bungkus atau satu dus yang berisikan 30 atau 40 Indomie. Harga Indomie juga sangat murah, terjangkau bagi semua kalangan masyarakat Indonesia. Per bungkus Indomie dihargai sekitar Rp2.000 per bungkusnya. Yang ketiga, promosi. Promosi yang dilakukan Indomie adalah dengan melakukan tagline Indomie, yaitu Indomie Seleraku. Demikian semua jingle iklan yang laris yang nyaris selalu ada pada ingatan masyarakat terhadap produk makanan mie instan. Selain itu, Indomie juga melakukan promosi dengan memasang billboard, iklan TV. Setelah dijelaskan karakteristik lingkungan, karakteristik individu, vendor, dan pembeli, dari sini akan menjelaskan tentang keputusan pembelian. Yang pertama, informasi. Mie instan, merek Indomie dibutuhkan karena dalam sudut masakannya cukup simpel, yaitu 5 menit. Adapun keunggulan Indomie antara lain cita rasa, kemisan rasa yang khas, terbuat dari tepung yang berkuah tinggi, rasa bumbu yang khas dengan kualitas premium, ekuitas pelanggan, dan komitmen masyarakat yang tinggi terhadap produk Indomie. Dan juga mie instan adalah sebuah produk makanan kering terbuat dari terigu atau tepung sebagai bahan utama atau tanpa penambah bahan lainnya. Dan juga kenapa sih kita harus beli mie instan? Apa sih yang dilakukan oleh mie instan? Mie instan sendiri dicirikan dengan adanya penambahan bumbu dan memerlukan proses pengeringan untuk selanjut konsumsi. Mie instan dikemas dalam wadah yang tertutup, rapat, aman selama penyimpanan dan pengangkutannya. Itulah mengapa kita harus memilih Indomie. Dalam hal pemilihan brand tentunya memilih Indomie dikarenakan Indomie terus menerus mengembangkan produk yang secara konsisten selalu ada rasa yang muncul yang baru dan tidak ada pada nama yang dihilangkan. Jadi konsumen tidak mudah bosan. Dalam proses pembelian produk Indomie harus dikhususkan secara sadar, rasional, dan objektif dikarenakan itu akan memenuhi kebutuhan kalian. Dan agar keputusan ini dapat membantu Anda dalam kebutuhan Anda, putuskanlah dengan cermat. Dengan memilih Indomie sebagai produk Anda, itu berarti Anda telah menjatuhkan pilihan atau alternatif pada produk yang terbaik dalam keputusan pembelian. Yang menyebabkan kita membeli produk Indomie secara terus-menerus ialah karena setelah Anda merasakan nikmatnya mengkonsumsi sebuah Indomie yang memiliki cita rasa yang kuat dan lezat akan mendorong untuk melakukan pengembalian kembali. Indomie juga sudah tersedia di beberapa cabang dan di warung-warung terdekat. Indomie ini merupakan salah satu mie yang diproduksi oleh Indofood, anak perusahaan Indofood Indonesia. Indofood sendiri memiliki produsen mie instan terbesar di dunia dengan 16 pabrik, 15 miliar paket Indomie yang diproduksi setiap tahun. Jadi Anda tidak akan kehilangan Indomie tersebut. Indomie juga diekspor lebih ke 60 negara di dunia. Dan juga Anda hanya memerlukan uang sebesar Rp2.000 sampai Rp3.000 untuk mendapatkan Indomie. Ini mengsa. Setelah kami memaparkan materi tentang electronic commerce, customer behaviors, menjelaskan tentang salah satu produk mie instan merek Indomie, kami akan menyampaikan kesimpulan dari materi tersebut. Dalam proses keputusan pembeli, ada 5 hal yang harus diperhatikan, yaitu karakteristik lingkungan, karakteristik individu, sistem vendor, stimuli, dan keputusan pembeli. Menurut kami, hal yang paling penting dalam proses keputusan membeli tersebut ialah memperhatikan produk yang akan dibeli dan informasi produk serta keinginan pribadi Anda. Sekian kesimpulan dari kami ucapkan terima kasih. Baik, setelah kami menjelaskan tentang materi yang pertama, kedua, serta kesimpulannya, kami juga di sini akan menutup dengan mengucapkan salam, yaitu Om Santi Santi Santi. Terima kasih.